Seekor makhluk yang melangkah senyap di tengah hutan rimba, matanya menembus gelap. Tubuhnya satu-satunya yang tersisa dari garis keturunan agung. Dia bukan hanya pemangsa, tapi simbol kanggunan terakhir Pulau Sumatera. Dan sekarang populasinya turun drastis. Part 1, Sang Raja yang Terlupakan. Panthera tigre sumaterae, spesies harimau terkecil di dunia. Tapi jangan tertipu oleh ukurannya, karena justru dari tubuh mungil itulah tersembunyi kekuatan, kelincahan, dan kecerdikan luar biasa. Namun sayangnya, dari seluruh spesies harimau di dunia, dialah yang paling terancam punah. Tinggal sekitar 400 ekor, itu pun perkiraan optimis. Satu demi satu lenyap tanpa suara, diburu, dibakar bersama hutan, atau mati karena jebakan. Apa sebenarnya yang membuat harimau ini begitu istimewa? Dan kenapa dunia justru nyaris melupakannya? Part 2, Asal-usul evolusi sang predator. Ratusan ribu tahun lalu, seekor harimau melintasi daratan Asia ke arah Tenggara. Saat zaman es mencair, pulau-pulau terpisah. Dan yang terjebak di Sumatera mulai berubah. Ukuran tubuhnya mengecil agar bisa lincah di hutan lebat. Kukunya menyesuaikan diri, giginya berubah, dan lorangnya jeti lebih gelap. Itulah harimau Sumatera, bukan hanya adaptasi, tapi evolusi yang sempurna. Tahukah kamu, harimau Sumatera memiliki selaput renang di antara jarinya. Dia bisa berenang menyeberangi sungai deras, dan bahkan suka air. Berbeda dengan kucing kebanyakan, inilah predator yang diciptakan untuk bertahan di rimba basah tropis. Part 3, Sang Penguasa Senyap, Biologi dan Perilaku. Tubuhnya hanya sepanjang 2,5 meter dan berat sekitar 100 kg. Tapi saat dia berjalan, seluruh hutan hening. Tak ada suara, tak ada gerakan. Ia pemburu soliter, membuntuti mangsa selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Satu lompatan bisa mencapai 10 meter. Cakar setajam belati, gigi taring pemotong tulang, dan satu cakaran bisa merobek rusa dewasa. Harimau ini tidak membunuh untuk kesenangan. Ia membunuh hanya ketika lapar. Dan itulah bedanya antara makhluk buas dan manusia. Part 4, Hutan yang Hilang, Rumah yang Terbakar. Dulu, hutan Sumatera terbentang lebih dari 16 juta hektar. Hari ini, setengahnya hilang, ditebang, dibakar, dijadikan kebun sawit atau tambang ilegal. Dan harimau? Ia kehilangan rumah, dipaksa keluar dari rimba, lalu dituduh sebagai hama karena masuk ke desa. Padahal, siapa sebenarnya perusak ekosistem? Harimaukah? Atau manusianya? Part 5, Konflik ketika manusia dan harimau bertemu. Bayangkan kau tinggal di desa kecil, di pinggir hutan yang terus menyusut. Suatu malam, ternakmu menghilang. Esoknya, kau menemukan jejak kaki besar di tanah basah. Di sisi lain, seekor harimau kelaparan. Habitatnya lenyap, mangsa alaminya punah. Satu-satunya pilihan adalah mendekat ke manusia. Dalam 2 dekade terakhir, lebih dari 150 konflik manusia dan harimau terjadi di Sumatera. Sebagian berakhir dengan tragedi mengenaskan. Banyak yang akhirnya dibunuh, diracun, atau dijebak. Tapi, siapa yang salah? Apakah salah harimau mencari makan di tanah yang dulu adalah hutannya? Atau kita yang mengambil semuanya dan meninggalkannya tanpa pilihan? Part 6, Sang Penjaga Rimba dalam Mitos dan Simbol. Di banyak daerah di Sumatera, harimau bukan sekadar hewan. Ia dianggap makhluk suci, penjaga alam, bahkan titisan roh leluhur. Suku Minangkabau mengenalnya sebagai Inyiak Balang Harimau, yaitu harimau gaib yang menjaga hutan dan desa dari roh jahat. Di Bengkulu,
Ada kepercayaan bahwa harimau akan muncul hanya untuk menegur manusia yang melanggar batas alam. Ironisnya, makhluk yang dulu disembah, kini justru diburu. Dagingnya dijual sebagai obat palsu, kulitnya jadi dekorasi rumah mewah, dan taringnya dijadikan liontin keberuntungan oleh mereka yang tak tahu bahwa keberuntungannya dibeli dari kepunahan. Part 7. Di ambang kepunahan. Ancaman nyata hari ini. Harimau Sumatera tidak punah karena alam. Ia punah karena keserakahan, perburuan ilegal, dan ketidakpedulian. Di pasar gelap Asia, satu set bagian tubuh harimau bisa bernilai puluhan juta rupiah, bahkan lebih. Padahal, sekali harimau mati, hutan kehilangan penjaga rantai makanan. Rusa, babi hutan, dan kera bisa berkembang liar, merusak ekosistem dari dalam. Satu harimau bisa menjaga keseimbangan ratusan kilometer persegi hutan tropis. Part 8. Upaya menyelamatkan sang raja terakhir. Tapi, belum terlambat. Kini, ada sejumlah organisasi yang bekerja siang dan malam. WWF, Rainforest Trust, dan Lembaga Konservasi Indonesia. Mereka melacak harimau, melindungi habitat, dan mendidik masyarakat lokal. Di taman nasional seperti Taman Nasional Kerinci Seblat dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, kamera tersembunyi mulai menangkap gambar harimau liar. Bahwa mereka masih ada, masih bertahan dan masih menunggu dunia peduli. Jika generasi kita diam, harimau Sumatera akan tinggal cerita. Tapi jika kita bertindak, anak-anak kita masih bisa mendengar oman rimba. Bagikan kisah ini, suarakan keberadaan mereka. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu dunia. Kalau kamu suka fakta-fakta mind-blowing seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan like. Jika kamu tidak mengikuti kami, kamu mungkin tidak akan pernah melihat kami lagi. Jika sudah, selamat. Kamu bertambah pengetahuan setiap hari.